Kata asing mahasiswa pelajar berlama-lama menyelesaikan bagian merapihkan daftar isi. Nah, daftar isi ini tuh berguna untuk mempermudah mencari halaman yang ingin dituju. Cara membuat daftar isi otomatis dengan heading. Nah, pertama-tama pastikan terlebih dahulu halaman penomorannya sudah rapi. Nah, setelah itu masuk pada menu view di bagian atas, kemudian pilih multiple page. Nah, kita terlebih dahulu melihat apakah halaman sudah tersusun dengan rapi. Nah, untuk cover itu kosong halamannya. Lalu kata pengantar daftar isi itu menggunakan penomoran Romawi kayak I1, I2 dan seterusnya. Lalu untuk bab 1 dan seterusnya menggunakan penomoran 1 dan seterusnya. Nah, setelah itu masukkan daftar isi. Masuk pada menu reference di bagian atas, kemudian pilih menu table of contents. Nah, setelah itu pilih tabel otomatis 1 atau 2, terserah kalian, karena itu tabel otomatis diperuntukkan untuk tabel otomatis, sedangkan yang ketiga itu tabel yang ketiga itu diperuntukkan untuk daftar isi manual. Lalu kita klik. Nah, kenapa ini ada pemberitahuan seperti ini? Nah, no table of contents entries found, tidak ada katanya. Nah, kita masuk ke mengatur heading daftar isi otomatis. Jadi sebelum kita memasukkan daftar isi, terlebih dahulu kita harus mengatur heading. Nah, pertama-tama blok kata atau kalimat yang ingin kalian buat sebagai daftar isi. Nah, setelah itu atur heading dengan fitur style yang terletak di bagian tab home bagian pojok kanan di atas. Nah, lalu pilih heading 1 untuk bagian utama seperti bab 1, bab 2, bab 3, kata pengantar, daftar pustaka dan sebagainya. Dan heading 2 untuk sub bagian yang akan kalian jelaskan di materi tersebut. Nah, lalu lakukan secara terus-menerus sampai sub bagian itu selesai. Selanjutnya kita akan mengatur heading 1 untuk digunakan bagian utama. Nah, bagian utama seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, daftar pustaka dan seterusnya. Nah, sebelum itu kita klik heading 1 yang ada di menu home, lalu fitur styles. Nah, klik kanan, klik heading 1, klik kanan, lalu klik modif. Nah, setelah itu kita atur font-font yang ada di sana, seperti halnya font color, font size, font, lalu bold dan seterusnya. Nah, biasanya fontnya pakai Times New Roman, lalu font size-nya 12, lalu bold, terus font colornya otomatis, lalu center terletak di tengah-tengah. Nah, setelah itu klik kanan. Setelah itu sudah mengatur heading 1, kita blok kata atau kalimat di bagian utama seperti kata pengantar, lalu klik heading 1, otomatis akan berubah. Lakukan secara terus-menerus sampai bagian utama itu selesai.
saya akan menjelaskan heading 2, mengatur heading 2. Nah, pertama-tama kita klik tombol home yang di sebelah kiri, pojok kiri atas. Nah, setelah itu klik heading 2 yang terdapat di fitur style, klik kanan dan pilih modif. Nah, kita atur filenya, penulisannya akan dilakukan biasanya menggunakan font Times New Roman, lalu font size nya 12, memakai bold. Setelah itu font colornya otomatis dan penempatannya di sebelah kiri atau like left, lalu klik OK. Nah, setelah klik OK, kita blok kata atau kalimat yang terdapat di subbagian. Nah, setelah itu klik heading 2, otomatis akan berubah dengan sendirinya. Lakukan secara terus-menerus sampai subbagian itu selesai. Dan setelah memastikan bahwa bagian utama dan subbagian sudah menggunakan heading, kita kembali lagi ke halaman daftar isi. Nah, di daftar isi tersebut masih table of contents, no table of contents entries found, tidak ada. Nah, kita pertama-tama kita klik dulu table of contents-nya yang ada di bawah kalimat daftar isi. Setelah itu klik, dan di situ ada update contents. Nah, setelah klik update contents, secara otomatis akan berubah sesuai dengan halaman-halaman yang sudah diatur dengan heading tersebut. Nah, setelah itu kita atur penulisannya sesuai dengan penulisan yang sebelumnya, kayak fontnya Times New Roman, font size-nya 12, lalu font colornya otomatis. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.